Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Bioakustik Ultrasonografi atau USG. Saya Dina Anggreni Putri sebagai moderator dan di sebelah kiri saya Rizky Amalia sebagai pemateri 1. Saya Raisa dan Mayora sebagai pemateri 2. Saya Nuri Andini sebagai pemateri 3. 1. Pendahuluan. Gelombang merupakan salah satu fenomena fisika yang umum dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Secara sederhana, gelombang dapat didefinisikan sebagai getaran yang merambat melalui suatu medium, baik berupa zat padat, cair maupun gas. Salah satu bentuk gelombang yang sangat penting adalah gelombang bunyi, yaitu getaran mekanik partikel medium yang merambat dalam bentuk longitudinal. Gelombang ultrasonik inilah yang kemudian banyak dimanfaatkan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk biomedik dan keperawatan. Dalam konteks bioakustik, kajian ini tidak hanya berhubungan dengan persepsi dan fisiologi pendengaran, tetapi juga pemanfaatan gelombang suatu berfrekuensi tinggi dalam diagnosis medis. Salah satu aplikasi paling penting dari bioakustik adalah ultrasonografi atau USG. Ultrasonografi atau USG merupakan teknik pencitraan medis non-invasif yang menggunakan gelombang suatu berfrekuensi tinggi untuk menghasilkan gambaran organ dalam tubuh. Prinsip kerja USG didasarkan pada sifat gelombang ultrasonik yang dapat dipantulkan echo atau refleksi ketika mengenai perbedaan densitas jaringan tubuh. Gelombang yang dipantulkan kemudian diterjemahkan oleh sistem komputer menjadi gambar atau sonogram. Ultrasonografi telah menjadi prosedur standar dalam pelayanan kesehatan, baik di bidang kebidanan, penyakit dalam, bedah maupun kedokteran hewan. Dalam keperawatan, keterampilan memahami prinsip dasar, mode pemeriksaan seperti A mode, B mode, dan M mode, serta prestasi hasil USG sangat penting untuk menunjang pengkajian pasien, monitoring kondisi klinis, dan kolaborasi dengan tenaga medis. Selain keunggulannya yang aman, tidak menimbulkan radiasi, serta dapat digunakan berulang kali, USG juga memberikan manfaat besar dalam pemantauan perkembangan janin, deteksi kelainan organ internal, serta penegakan diagnosis dini berbagai penyakit. Pembahasan 1. Pengertian bioakustik. Bioakustik adalah bidang ilmu yang mempelajari karakteristik suara, organ suara, fungsi suara, fisiologi suara, analisis suara, dan manfaat suara pada makhluk hidup. Membahas bioakustik berarti bersuara mengurai keterkaitan antara bunyi gelombang bunyi, getaran, dan sumber bunyi dengan kesehatan. Bioakustik berasal dari kata bio dan akusista. Bio artinya hidup atau hayat, dan akustika berarti ilmu atau kajian tentang suara dan getaran. Bioakustik adalah suatu perubahan gelombang mekanik terhadap zat yang sering menimbulkan gelombang bunyi. Analisis bioakustik berarti kajian yang akan mengurai keterkaitan antara bunyi, gelombang bunyi, getaran, dan sumber bunyi. Bioakustik dalam bidang kedokteran memanfaatkan gelombang suara untuk diagnosis dan terapi. Mode dalam ultrasonografi. Ultrasonografi memiliki beberapa mode pencitraan yang disesuaikan dengan tujuan diagnostik. Setiap mode memberikan tampilan berbeda dan digunakan dalam konteks klinis tertentu. 1. Mode A atau amplitude mode. Mode A adalah bentuk pencitraan yang paling sederhana. Hasilnya berupa grafik satu dimensi dengan puncak-puncak gelombang yang mempresentasikan kekuatan pantulan atau eko dari jaringan. Semakin besar puncak gelombang, semakin kuat pula pantulannya. Mode ini jarang digunakan dalam pemeriksaan klinis umum, tetapi masih bermanfaat dalam oftalmologi. Misalnya untuk mengukur panjang bola mata dan juga dalam penelitian biometri. 2. Mode B atau brightness mode. A. Tampilan. Gambar dua dimensi atau 2D yang disusun dari titik-titik dengan tingkat kecerahan berbeda. B. Semakin kuat pantulan eko, semakin terang titik yang muncul di layar. C. Merupakan mode paling banyak dipakai dalam praktik sehari-hari, seperti pada USG abdomen, obstetri, ginekologi, maupun organ dalam lainnya. 3. Mode M atau motion mode. Mode M banyak digunakan untuk menilai pergerakan organ dalam tubuh. Tampilan gambarnya berupa garis bergerak yang menunjukkan perubahan posisi struktur tubuh terhadap waktu. Mode ini sangat penting dalam kardiologi karena memungkinkan dokter melihat pergerakan katup dan dinding jantung. Dalam obstetri,
Mode M juga bermanfaat untuk mendeteksi dan memantau denyut jantung janin. 4. Doppler mode. Mode ini memanfaatkan efek Doppler untuk mendeteksi pergeseran frekuensi akibat pergerakan sel darah. Hasilnya dapat memberikan informasi tentang arah, kecepatan, dan volume aliran darah. Jenisnya antara lain: A. Doppler kontinu, mampu mengukur kecepatan aliran darah yang tinggi. B. Doppler pulsat wave, berguna untuk mendeteksi aliran darah di area tertentu. C. Color Doppler, menampilkan arah dan kecepatan aliran darah menggunakan kode warna, yaitu merah untuk menuju transducer, biru untuk menjauhi. D. Power Doppler, lebih sensitif dalam mendeteksi aliran darah yang lambat. Pengguna mode Doppler sangat luas, mulai dari memeriksa aliran darah pada arteri dan vena, menilai fungsi jantung, hingga mengevaluasi suplai darah ke janin melalui plasenta. 5. Mode 3D dan 4D. Mode 3D menghasilkan gambar volumetrik statis atau 3 dimensi, sedangkan mode 4D menambahkan dimensi waktu sehingga gambar bergerak. Teknologi ini banyak digunakan dalam obstetri untuk memantau perkembangan janin, mengidentifikasi kelainan bawaan, dan juga memberikan gambaran yang lebih nyata kepada orang tua. Peran perawat dalam ultrasonografi. Perawat memiliki peran vital dalam mendukung kelancaran pemeriksaan USG. Tidak hanya aspek teknis, tetapi juga mendampingi emosional pada pasien agar merasa aman dan nyaman. 1. Persiapan pasien sebelum USG. Sebelum pemeriksaan dilakukan, perawat wajib memastikan pasien siap, baik secara fisik maupun psikologis. Beberapa langkah persiapan adalah sebagai berikut. A. Memberikan edukasi tentang tujuan dan prosedur USG untuk mengurangi kecemasan. B. Menyesuaikan persiapan fisik dengan jenis USG. Abdomen atas, pasien diminta puasa 6-8 jam untuk mengurangi gas usus. Lalu, abdomen bawah atau panggul, pasien dianjurkan minum air dengan menahan kencing agar abdomen bawah atau panggul, pasien dianjurkan minum air dan menahan kencing agar kantung kemih penuh. Lalu, USG kehamilan biasanya cukup dengan kantong kemih terisi sebagian. C. Memastikan pasien melepas perhiasan atau benda logam di area pemeriksaan. D. Membantu pasien berada pada posisi yang sesuai atau supin atau lateral atau duduk. 2. Peran saat pemeriksaan USG. Selama proses USG berlangsung, perawat mendampingi pasien dengan beberapa tugas utama, seperti A. Membantu menempatkan pasien pada posisi yang nyaman. B. Menyiapkan dan mengoleskan gel konduktor pada area pemeriksaan. C. Memberikan dukungan psikologis agar pasien tetap tenang. D. Mengamati kondisi pasien, terutama jika muncul ketidaknyamanan atau rasa sakit. 3. Pemahaman gambaran dasar USG. Walaupun interpretasi akhir hasil USG dilakukan oleh dokter, perawat sebaiknya memahami gambar-gambar dasar yang terlihat di layar, misalnya anekoik atau hitam, seperti cairan seperti urin, empedu, atau cairan ketuban. B. Hipoekoik atau abu-abu gelap seperti jaringan lunak. C. Isoekoik, abu-abu seimbang, jaringan normal. D. Hiperekoik, putih terang, tulang batu atau jaringan padat. Pemahaman ini penting agar perawat dapat memberi penjelasan sederhana kepada pasien tanpa menimbulkan kesalahpahaman. 4. Perawat pasien setelah prosedur. Setelah memeriksa selesai, perawat memastikan pasien kembali nyaman. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain adalah A. Membersihkan gel dari area kulit yang diperiksa. B. Membantu pasien kembali ke posisi istirahat semula. C. Mengingatkan pasien bahwa hasil pemeriksaan resmi akan diberikan dokter. D. Memberikan dukungan emosional terutama jika pasien menunjukkan kecemasan terhadap hasil yang mungkin. 3. Penutup. Kesimpulan, bioakustik ultrasonografi adalah ilmu yang mempelajari karakteristik suara, organ manusia, fungsi suara, fisiologi suara, analisis suara, dan manfaat suara pada makhluk hidup. Membahas bioakustik berarti berusaha mengurai keterkaitan antara bunyi, gelombang bunyi, getaran, dan sumber bunyi dengan kesehatan. Bioakustik adalah suatu perubahan gelombang mekanik terhadap zat yang sering menimbulkan gelombang bunyi. Bioakustik berarti kajian yang akan mengurai keterkaitan antara bunyi, gelombang bunyi, getaran, dan sumber bunyi. Bioakustik dalam dunia kesehatan banyak manfaatnya, baik untuk mediagnosis maupun untuk pengobatan dan sifatnya
kontinuitas. Dalam bidang kedokteran, bioakustik memanfaatkan gelombang suara untuk diagnosis dan mesin USG, ultrasonografi, alat pemeriksaan bagian dalam tubuh manusia dengan gelombang bunyi ultrasonik. Saran, berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat diajukan yaitu 1. Sebagai seorang perawat harus paham dengan konsep bioakustik ultrasonografi. 2. Bagi perawat juga harus tahu untuk apa dan kapan saja alat itu digunakan. 3. Bagi perawat umumnya harus tahu cara kerja dan cara penggunaan USG. Dengan menerapkan sistem di atas, kita tidak sembarang melakukan tindakan kepada pasien. Hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.